Halo, Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan coba bahas soal kelistrikan di motor, sepeda motor ya. Namun di sini saya menggunakan istilah-istilah yang eh, eh, bukan istilah apa ya, yang sering disebut-sebut oleh orang bengkel kali ya, tapi lebih sering disebut oleh engineering biasanya ya. Jadi seperti eh, apa ya, contohnya kayak spool itu kan biasanya orang bengkel bilangnya spool, tapi kalau kita di engineering misalnya sering bilangnya stator gitu ya. Atau eh, misalnya nanti tegangan half wave, full wave, full wave ya, itu eh, apa sebenarnya dengan half wave dan full wave ya. Karena di sini juga saya ingin meluruskan banyak penjelasan tentang kelistrikan motor, sepeda motor itu yang saya lihat salah kaprah gitu. Jadi banyak bingungnya nanti kenapa nanti kalau misalnya kalian salah referensi, salah mengambil referensi dari beberapa video, ini tidak akan nyambung dengan apa yang kalian baca di buku-buku literatur, misalnya kayak basic electrical dan lain-lain gitu ya. Oke, jadi kita akan mulai dulu jelasin. Jadi perjalanan listrik awalnya ya, seperti kita tahu bahwa kita di sepeda motor itu ada yang bulat dekat kipas di bawah ya, itu kita sebut sering disebut sebagai stator namanya ya. Oke, stator ini ya, fungsinya untuk menghasilkan arus tegangan AC ya. Jadi uh, uh, di sini dia menghasilkan tegangan dengan arus AC ya. Di sini saya tekankan arus AC. Bagaimana cara menghasilkannya? Dia uh, uh, ada menggunakan yang namanya electromagnetic field, nanti EMF. Ini kalian bisa baca nanti literasi bagaimana cara stator menghasilkan tegangan AC. Permasalahannya sekarang, keluaran dari stator itu ada yang 2 wire, ada yang 3 wire ya. Jadi ada yang 2 wire atau ada yang 3 wire. Oke. Nah, kebanyakan sepeda motor itu pada di bawah tahun 2000, mungkin saya bilang tahun 2008 ke bawah kali ya, atau 2014, 13 ke bawah atau 2012 itu masih banyak yang menggunakan two wire ya. Mengapa? Karena ya alasannya karena efisiensi ya, bahan efisiensi. Namun dengan perkembangan teknologi, seiring dengan perkembangan zaman, three wire itu possible. Ini mungkin saja bisa saya salah ya, perkembangannya di tahun berapa ya, tapi yang pasti secara general itu ada 2 wire, ada 3 wire. Nah sekarang apa sebenarnya yang terjadi pada 2 wire dan 3 wire? Oke. Nah jadi ketika kita menggunakan diagram seperti ini, oke, keluaran 2 wire itu saya nggak bisa bilang ini positif apa negatif ya, tapi yang pasti keluarannya yang satu itu kita sebut aja sinyal AC seperti ini ya. Kemudian yang satu lagi itu mostly kebanyakan itu dikonekkan ke, nah saya di sini pakai istilah yang namanya ground, atau kalau orang bengkel mungkin bilangnya masa ya, masa, atau saya nggak terlalu paham waktu itu, rupanya memang itu memang sering dipakai istilahnya. Oke, jadi keluaran sinyal AC ini ya, itu bentuk sinyalnya adalah sinusoidal ya. Jadi belum ada tuh istilah full wave, half wave, di situ belum ada sama sekali. Jadi sinyal gelombang keluarannya itu seperti ini, sinusoidal. Nah, ini disebut single phase, atau bahasa yang sering kalian dengar adalah satu fasa ya, satu fasa di bagian sini. Jadi kalau keluarannya satu wire nih ya, yang satu lagi dikonekkan ke ground, atau mungkin banyak orang berpikir ini body lah gitu ya. Nah, bagaimana yang 2 wire, yang 3 wire keluarannya itu biasanya keluarannya gini. Jadi yang satu dikonekin ke body, oke, yang satu dikonekin ke body by default ya. Nanti ada yang kadang-kadang yang memodifikasinya biar tidak apa, karena tujuannya sebenarnya ketika ini dikonekin ke body ini nanti ada istilahnya namanya CT, center tap namanya, center tap. Tujuannya apa?
sebenarnya kalau kita cerita tentang 3 fasa, itu gelombangnya itu ada 3. Nah, karena ini sinyalnya hanya 2 di sini, maka gelombang yang keluar itu seperti ini. Ya kira-kira seperti inilah ya. Begini. Begini. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat tuh ada ripple ya. Ripple-nya lebih bagus gitu ya. Tapi tidak peduli karena ingat arus listrik itu yang AC ya, terutama yang AC itu perjalanannya itu dari positif, mungkin kalau misalnya kita sebut dari positif ke negatif, misalnya kayak gitu ya. Misalnya kita positif ke negatif terus balik lagi tuh. Makanya disebut dengan alternating current. Karena dia harusnya bolak-balik. Ya. Ini dulu yang harus dipahami dulu sebelum kita jelasin full wave, half wave, segala macam, itu nggak perlu. Kalau ini kalian nggak paham bagaimana cara kerja AC dan DC, penjelasan half wave, full wave itu juga bakal jadi bullshit. Oke. Ini yang harus kalian pahami. Oke. Nah, di sini paham ya. Jadi perjalanan listriknya makanya tegangannya tuh dari bolak-balik, bolak-balik. Gitu juga ini bolak-balik, bolak-balik. Nah, yang 3 wire ini kebanyakan mereka modifikasi ini melepas dari ground supaya dapat 3 fasa. Makanya sinyal gelombangnya itu ripple-nya jadi lebih bagus. Oke, sinyal gelombangnya. Nah, di sini ingat, saya hanya dalam konteks ini kita belum pakai half wave, full wave. Kita hanya menggunakan yang namanya sinusoidal. Ini harus kayaknya sinus ya, sinusoidal. Oke, sinusoidal wave. Kalian bisa search di AI, ChatGPT atau apa, ini pasti disebut alternating current produce sinusoidal wave. Oke. Nah, sekarang apa sih dengan half wave dan full wave? Oke. Kita ngambil yang general saja. 2 wire. Sekarang kita ngambil yang 2 wire ke sini. Ketika masuk 2 wire, ya, wire ini akan bertemu dengan yang namanya rectifier. Artinya apa? Ini artinya adalah penyearah. Oke. Dan fungsi ini tidak hanya merectify, tidak hanya sekedar penyearah, tapi dia juga meregulate. Makanya disebut dengan regulator. Oke. Atau yang meregulasi tegangan tadi. Dia yang mengatur besar tegangan keluaran dari arus yang diproses tadi, arus AC yang diproses tadi. Jadi ketika ini connect ke kita sebut ini tadi rectifier atau apa. Kalau bahasa bengkelnya apa ya? Kiprok kalau nggak salah ya. Kiprok. Kita sebut saja kiprok gitu. Atau kalau saya nyebutnya rectifier regulator. Keluarannya ini, oke. Di sinilah baru yang namanya tegangan. Ini awalnya AC ya. Oke. Mungkin salah satu yang paling kebalik. Nah, di sini baru kita sebut yang namanya positif negatif. Ini arus DC. Oke, di sini ya, paham ya, DC. Nah, di sinilah baru terjadi proses konversi dari AC ke DC. Tegangan DC ini, apakah dia half wave, apa full wave? Ini makanya istilah full wave dan half wave ini hanya ada di DC. Jadi tolong kalau kalian dapatkan tutorial yang itu jangan terlalu diserap mentah-mentah ya. Karena saya melihat banyak mungkin mekanik yang berpengalaman belasan tahun gitu. Tapi tolong juga membaca buku gitu. Apa sebenarnya kelistrikan itu berdasarkan tidak hanya pengalaman tapi juga berdasarkan literatur yang dibaca, misalnya kayak Basic Electronics dari Brian atau dan yang lain-lain. Jadi ini harus jelas dulu nih. Oke. Jadi full wave, half wave di sini. Loh, ini prosesnya gimana? Oke. Kalau full wave ya. Kalau full wave, kita bicara full wave sekarang. Kalau full wave untuk menghasilkan tegangan DC full wave di dalam kiprok itu ada yang nanti namanya diode bridge. Oke, diode bridge. Kalau half wave itu hanya menggunakan diode biasa. Ya, ini yang membedakannya nanti full wave dan half wave. Jadi kita hanya bicara DC. Ini nggak ada nih. Di sini belum ada half wave, full wave, nggak ada. Jadi di sini ini harus dipecahkan dulu. Oke. Nah, prosesnya bagaimana? Oke.
Kalau kita cerita tadi, pertama ini AC ya, sinusoidal. Oke, dari yang tegangannya begini, oke, ketika dikonversi menjadi DC, full wave, ya, tegangannya menjadi kayak gini. Oke, atau dia lebih kayak gini, cep cep, kayak masih ada ripple kecil gitu. Oke, kenapa? Karena gelombang yang ini, yang amplitudenya yang positif ya, itu ditarik nih ke sini, ke atas. Oke, ke atas. Sebenarnya tuh ada nanti ke bawah gini nih sebenarnya. Nah, karena hari ini yang satu lagi yang bawah ini kan harusnya ke negatif ke bawah, tapi karena disearahkan, makanya ini naik nih ke atas. Itu juga ini udah ke atas, oke udah di atas nih. Lah ini yang ke bawah gimana? Dikatasin lagi kayak gini. Jadi inilah namanya DC full wave namanya. Oke. Loh, kalau half wave bagaimana? Oke. Kalau DC full wave, half wave, yang hanya disearahkan tuh hanya setengah gelombang sinusoidal. Ini nggak dipakai nih. Jadi sinyalnya tuh kayak gini, jebret, ya, kayak pulsa tapi setengah, kosong, ada lagi kosong, ada lagi. Kenapa? Karena setengah gelombang ini di sini dia nggak ada, hilang. Makanya yang dia searahkan tuh hanya setengah gelombang. Makanya istilahnya namanya half wave. Kalau ini yang disearahkan itu kedua-dua gelombang tadi, makanya namanya full wave, gelombang penuh. Jadi jangan ngaco gitu. Saya melihatnya penjelasannya banyak ngaco. Nah ini biasanya ketemu yang namanya nanti dioda bridge. Kayak gini nih. Kayak gini. Nanti ada ketemu simbol kayak gini, itu namanya dioda bridge. Kalau kita bisa bicara ini ya, ini yang single phase ya. Ini kalian harus ingat, ini single phase ya. Ini kalau three phase nanti kalian bisa lihat tuh, kalau misalnya three phase itu model rangkaian rectifiernya itu berbeda ya. Jadi nanti kalian cek. Nah, karena kenapa? Ketika nanti ini AC masuk ya, AC gelombangnya kayak gini ya, logo lagi simbol ya. Terus di sini ada yang keluarannya nanti DC gini. Sorry ini gambarnya berantakan ya. Ini positif, negatif gitu ya. Nah, di sini yang terjadi, arus yang masuk ke sini pertama kali ya. Tadi ingat ya, arusnya bolak-balik. Terus di sini ini diserahkan ke sini. Yang di sini nggak mungkin. Yang ke arah ke bawah sini nggak mungkin, Pak. Nah, jadi yang dari sini itu arah kemari. Oke, yang di sini juga enggak. Oke. Ya, perlu diingat bahwa ketika simbol dioda seperti ini artinya yang pole negatifnya, dan ini pole positif. Jadi tempat masuknya pertama kali di sini, cepat masuk. Dan yang dari sini itu nggak bisa. Oke, yang dari arah sebaliknya itu nggak bisa, ditolak. Makanya dia disarahi. Sep di sini. Oke, itu masuk. Ketika tegangan ini udah kemari, muter, dan yang dari sini nanti balik lagi nih, sep atas sini, disearahkan lagi ke arah ini. Ini nggak mungkin balik kebalik, karena ini udah ditolak sama ini, nggak bisa, nggak boleh gitu. Makanya nanti gelombangnya full wave. Loh, ini kan masih banyak ripple ya. Ripple apa ya? Ripple itu seperti kayak, kalau gelombang itu seperti ini loh, ripple gitu ya. Nah, nanti ada kapasitor ya, ada resistor dan macam-macam lah gitu ya. Maka nanti gelombang itu jadi halus seperti ini. Berbeda dengan ini ya, berbeda dengan ini. Kalau misalnya dihalusin, dia pun bakal begini, jebret, tapi kosong dulu ya, kosong dulu, baru ada lagi jebret, halus, kosong dulu. Ini akibatnya kalau motor ini DC. Makanya kalau kalian lihat nanti yang half wave biasanya harus DC half wave itu berkedip-kedip tuh ya. Kalau berkedip awal mungkin gini, misalkan motor kalian awalnya aman-aman aja tuh, pakai lampu proji atau yang lain, tiba-tiba lampunya kedip-kedip, berarti ada masalah dengan rangkaian dioda di dalamnya ya. Either dia hanya mengkonversi ya sebagian dari gelombang tadi ya, makanya
nggak jadi full wave lagi, jadi half wave karena ada masalah atau rangkaian lainnya kita nggak tahu. Tapi yang pasti kalau udah kayak gini, kalian bayangin aja, ini nyala, enggak, nyala, enggak, nyala, enggak. Jadi kayak kedap-kedip, oke, kayak kedap-kedip jadinya. Beda dengan kalau misalnya dia full wave. Nah, contoh rectifier itu seperti ini yang udah saya bongkar. Oke, jadi ini sebenarnya apa namanya? eh Mio J punya kalau nggak salah ya, ini Mio J. Jadi ini sebenarnya masih bagus ya. Jadi eh cuma saya karena ini juga nggak ori ya, terus saya juga penasaran sebenarnya apa isi di dalamnya ya. Jadi ya udah saya beli yang original, kemudian yang lamanya saya lepas yang ini, yang lama. Kemudian saya bongkar, saya lihat nih. Karena gini, saya pengen lihat sebenarnya keluaran tegangan yang dari sini itu sebenarnya full wave apa half wave ya. Keluaran yang DC-nya ini tuh full wave apa half wave. Jadi nanti di sini tuh kalian nemuin tuh kayak ada komponen-komponen kecil kayak dioda, nah, terus ada di sini ada tiristor ya, ada apa lagi kapasitor dan lain-lain lah. Tapi eh, dari hasil pengamatan saya sih sebenarnya ini udah full wave sebenarnya gelombang ini rangkaiannya gitu. Tapi ada juga mungkin yang apa namanya regulatornya itu yang tipenya mungkin half wave gitu ya. Tapi kalau untuk Mio J ya di sini saya melihatnya ini udah full wave walaupun AC sinyalnya tuh masuknya tuh ada dua gitu ya. Kalau saya lihat ya dua kayaknya berdasarkan yang ini sih, yang single fase, satu fasa ya, satu fasa mungkin yang masuk tapi disarainya dua-dua. Tapi tetap aja tuh kalau misalnya makanya tuh memang lebih bagus yang tadi tuh, yang kalau misalnya dua wire ya. Jadi ketika yang dua wire ini tadi itu gelombang sinusoidalnya ini kalau bisa arahin tuh mulus banget sehingga tuh eh, dia hampir nggak, kalaupun RPM rendah ya, di RPM rendah pun itu bakal stabil. Makanya kalau lihat apa contohnya motor-motor yang full apa yang keluaran statornya ini 3 wire kayaknya kayak Tiger kayak mungkin ya, ataupun Nmax kali ya. Itu kalian lihat aja tuh motor itu lampunya tuh smooth banget walaupun RPM rendah, smooth banget, nggak ada kayak pop 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 pop, pop. Kalau ini Mio J kan kalau RPM rendah karena kita tadi single phase ya, single phase jadi ada kedip lah gitulah ya. Jadi ini dulu ya, jadi eh, apa namanya penjelasan tentang full wave half wave ini yang perlu dilurusin dulu sehingga nanti ketika kalian nanti mencari literatur ya, apa namanya mencari literatur yang benar itu nantinya nyambung gitu dengan pengetahuan yang sebelumnya kalian punya. Jadi bukan hanya pengetahuan yang ada di lapangan yang kalian pelajari, tapi juga membaca literatur dari buku-buku yang beredar. Kalian sekarang tuh internet berserakan, kalian daripada kalian scroll TikTok, Instagram yang nggak jelas, lebih baik kalau kalian download buku PDF-nya, terus kalian baca pelan-pelan, pahami, dan akan lebih baik kalau misalnya kalian baca yang berbahasa Inggris ya, karena eh, ada beberapa istilah yang misalnya kalau kalian membeli komponen ya dari pengennya di dalam negeri tuh gitu ya, ataupun kalian ngelihat tuh spare part katalog ya dari, selesai saya di Indonesia cuma ada spare part katalog, jadi nggak ada data sheet yang saya temui ya. Anehnya kalau di Amazon itu kalau saya lihat itu banyak banget tuh yang jual rectifier langsung dijelasin itu adalah half wave atau rectifier itu yang full wave gitu. Jadi uh, itu kelebihannya kalau di luar negeri. Jadi nggak tahu, mungkin rahasia perusahaan ya mungkin juga sih, tapi ya tetap aja mungkin takut di reverse engineering sehingga takut direplika ya kayak gini ya produk ini. Tapi ingat untuk kelangsungan motor kalian agak lebih lama ya. Jadi pemahaman listrik ini itu sangat sangat dibutuhkan ya. Jadi kalau selanjutnya mungkin video selanjutnya gimana caranya kalian bukan mengkonversi full wave apa kelistrian kalian dari full wave ke half wave, itu tidak tepat. Kita mengkonversi lampu kalian dari AC ke DC, itu baru yang tepat. Jadi kalau rata-rata motor sekarang itu uh, energize lampunya itu dari AC langsung ya, AC ya. Uh,
Loh kok bisa AC? Ya karena kalau misalnya kalian lihat tuh soket T10 lampunya itu kalau dibolak-balik itu tetap nyala. Kalau kalian masang komponen DC misalnya kayak lampu LED yang apa itu nggak bakal nggak bisa ya. Kenapa? Karena di situ DC ada satu kutub yang nggak bisa menerima dia sinyal balikan seperti yang saya jelasin tadi AC tadi sinyal sinyal yang di sini mungkin nyala tapi yang di sini enggak gitu. Oke, jadi nggak bisa diterima bahkan bisa-bisa meleduk ya. Tapi kalau biasanya 12 volt 1 ampere sih nggak masalah. Nanti kita bakal bahas di video selanjutnya, saya bakal bahas soal itu gimana cara kalian bisa mengkonversi eh, kelistrikan LED AC kalian ke DC tapi dengan norma-norma engineering dan sudah dengan perhitungan. Jadi kita nggak ngasal aja konversi. Karena kalau ngasal konversi, kita nggak kalkulasi nanti yang namanya watt, terus arusnya berapa, voltasenya berapa. Eh, saya pastikan modifikasi kalian nggak tahan lama. Ya, bisa-bisa meleleh, ya. Ataupun kepanasan, apalagi kalau misalnya lampu proji ya, kepanasan udah meleleh aja tuh. Ya, jadi ini nanti yang bakal kita bahas video selanjutnya. Oke, terima kasih kalau gitu. Jadi semoga penjelasan ini bisa meluruskan tentang literasi yang selama ini eh, banyak tutorial saya lihat agak simpang siur ya. Bukan simpang siur sih. Ya sebagai orang apa saya bilang ngaco sih. Dan itu juga. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.